Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang hari ini akan mempresentasikan materi tentang kriteria aliran sesat menurut MUI dan kajian hukum internasional terhadap aliran sesat dalam agama Islam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Naswa Syawali Nur Hakim. Nama saya Devita Aprilianti. Nama saya Ferli Mirza. Lanjut. Oke, yang pertama ada pengertian tentang aliran sesat yang akan dibacakan oleh Naswa. Baik, terima kasih kesempatannya Devita. Eh, Pengertian dari aliran sesat sendiri yaitu suatu paham atau keyakinan yang dianggap menyimpang dari ajaran atau norma-norma yang umum diterima dalam suatu agama, ideologi atau suatu kumpulan masyarakat. Baik, lanjut ke kriteria aliran sesat. Jadi, Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai MUI ini telah menetapkan 10 kriteria aliran sesat dalam Islam. Kriteria-kriteria ini itu ditetapkan oleh MUI melalui Keputusan Musyawarah Nasional pada tahun 2005. Uh, Poin pertama dari 10 kriteria aliran sesat dalam Islam ini yaitu mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam. Rukun iman yang enam itu adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, di setiap aliran sesat yang mengingkari salah satu dari rukun iman yang keenam ini, maka aliran tersebut dapat dikategorikan sebagai aliran sesat. Baik, yang kedua yaitu meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran ataupun Sunnah. Akidah adalah keyakinan yang mendasari ajaran Islam. Akidah yang benar itu harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Setiap aliran yang meyakini dan mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran atau Al-Sunnah, maka aliran tersebut dapat dikategorikan sebagai aliran yang sesat. Yang selanjutnya, yang poin ketiga, yaitu ada meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap aliran yang meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran itu, maka aliran tersebut dapat dikategorikan sebagai aliran sesat. Yang selanjutnya, poin keempat itu ada mengingkari otensitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Jadi, aliran sesat itu mengingkari isi Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu adalah kitab suci yang terjaga keasliannya dari penyimpangan. Jadi setiap aliran ini itu mengingkari otensitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Maka aliran tersebut dapat dikategorikan sebagai aliran sesat. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Al-Quran dapat ditafsirkan dengan berbagai macam metode, namun penafsiran Al-Quran itu harus berdasarkan kaidah-kaidah tafsir yang yang telah disepakati oleh para ulama. Setiap aliran ini juga melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir, maka aliran tersebut dapat dikategorikan sebagai aliran sesat. Yang keenam ada mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Jadi hadis itu kan adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini juga merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi setiap aliran sesat itu mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, maka aliran tersebut dapat dikategorikan sebagai aliran sesat. Yang ketujuh ada menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul ini kan adalah orang-orang yang mulia yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajarannya
Setiap aliran sesat itu menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul, maka aliran tersebut dapat dikategorikan sebagai aliran sesat. Selanjutnya, boleh dibaca oleh Verly. Selanjutnya yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap aliran yang mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, maka aliran tersebut dapat dikategorikan sebagai aliran sesat. Yang kesembilan, mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah setelah yang ditetapkan syariah. Jadi ibadah adalah perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aliran yang mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah, maka aliran tersebut dapat dikategorikan sebagai aliran sesat. Next. Yang terakhir, 10, mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan kelompoknya. Kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aliran yang mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan kelompoknya, maka aliran tersebut dapat dikategorikan sebagai aliran sesat. Kriteria-kriteria aliran sesat tersebut disusun berdasarkan hasil kajian dan penelitian MUI terhadap berbagai aliran keagamaan yang ada di Indonesia. Kriteria-kriteria tersebut juga telah diperkuat dengan Fatwa MUI nomor 8 tahun 2005 tentang penanggulangan aliran sesat. Next. Kajian hukum internasional terhadap aliran sesat dalam agama Islam. Yang pertama adalah aliran-aliran sesat dalam agama Islam merupakan salah satu masalah yang kompleks dan kontroversial. Masalah ini tidak hanya menjadi perhatian umum umat Islam, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Karena hal ini, aliran sesat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi umat Islam sendiri maupun bagi masyarakat secara umum. Dan dari perspektif hukum internasional, aliran-aliran sesat dapat dikategorikan sebagai kelompok-kelompok yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini dikarenakan aliran-aliran sesat dapat menyebarkan ajaran-ajaran bertentangan dengan nilai-nilai universal seperti toleransi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan aliran-aliran sesat. Poin pertama, prinsip non-diskriminasi. Dalam konteks aliran sesat, prinsip non-diskriminasi berarti bahwa setiap individu atau kelompok berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok hanya karena mereka menganut aliran sesat. Poin yang kedua, ada prinsip kebebasan beragama. Dalam konteks aliran sesat, prinsip kebebasan beragama berarti bahwa setiap individu berhak untuk menganut aliran sesat, asalkan aliran tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Next. Baik, mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang ketiga ada prinsip perlindungan anak. Dalam konteks aliran sesat ini, prinsip perlindungan anak itu berarti bahwa anak-anak yang menganut aliran sesat harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Negara
harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak-anak tersebut, termasuk dengan memberikan pendidikan agama yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, lalu yang keempat, ada prinsip pemberantasan terorisme. Dalam konteks aliran sesat ini, prinsip pemberantasan terorisme ini berarti negara ini tuh harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas aksi terorisme yang dilakukan oleh aliran-aliran sesat yang telah ada. Nah, langkah-langkah tersebut dapat berupa penegakan hukum, pendidikan, pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada penerapan prinsip-prinsip hukum internasional terhadap aliran sesat. Prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan aliran sesat ini harus ditetapkan secara seimbang dan proporsional. Negara juga harus menghormati hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama bagi individu atau kelompok yang menganut aliran sesat. Namun, negara juga harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas aliran-aliran sesat yang bertentangan dengan hukum positif dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Jadi kesimpulan dari semua materi ini, mungkin MUI itu memperingatkan tentang aliran sesat yang merupakan pemahaman agama itu keliru, jadi nggak sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya. MUI juga ingin membantu para umat Islam agar dapat menghindari aliran sesat dengan memberikan peringatan dan edukasi. Mereka juga mendorong agar kita lebih memahami ajaran agama dan mencari informasi dari sumber yang benar. Jadi kita juga penting agar bisa menjaga kebenaran dan kesucian ajaran Islam. Untuk itu, maka kita harus menghindari aliran sesat dengan meningkatkan rasa keimanan kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Eh, Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami, baik kata ataupun materi, penjelasan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.